This is a demo sound of Yummy.com. Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang latihan soal UKAID bab diare. Jadi dalam soal ini kita akan menjawab tentang diare. Khusus nomor 1 ini adalah soal untuk konstipasi karena tidak bisa buang air besar selama 2 hari. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, seorang perempuan usia 26 tahun datang ke apotek dengan keluhan tidak bisa buang air besar selama 2 hari. Apoteker menyerahkan obat kepada pasien dengan zat aktif bisakodil. Apakah efek farmakologi dari obat yang diserahkan oleh apoteker tersebut? Bisakodil ini dia termasuk stimulan laksatif ya. Jadi menstimulasi peristaltik usus. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 2, seorang ibu datang ke apotek hendak membeli obat diare untuk anaknya yang berusia 1,5 tahun. Salah satu obat yang direkomendasikan apoteker adalah sirup zinc. Apa fungsi obat tersebut dalam pengobatan pasien? Sirup zinc ini dia digunakan sebagai terapi penunjang atau suplemen untuk diare akut non-spesifik pada anak. Jawabannya yaitu E, menurunkan membran mukosa usus. Dia akan sebagai multivitamin dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya nomor 3, seorang ibu datang ke apotek membeli obat diare untuk anaknya usia 10 tahun. Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya belum diperiksa ke dokter. Pasien sudah bisa menelan obat dalam bentuk tablet. Apoteker memberikan produk anti diare dalam bentuk tablet yang berisi Atapulgit 600 mg per tablet dan memberikan informasi obat. Apakah golongan anti diare yang diberikan oleh apoteker tersebut? Atapulgit ini adalah golongan adsorben. Jawabannya D, adsorben ya. Obat-obat adsorben ini mekanisme kerjanya yaitu mengabsorpsi toksin atau racun ya. Contoh-contoh obat adsorben itu Atapulgit, kaolin, pektin itu adsorben. Selanjutnya nomor 4, seorang ibu datang ke apotek untuk membeli obat tanpa resep dokter untuk mencegah diare yang dialami anaknya. Ibu tersebut mengatakan kepada apoteker bahwa anaknya sangat mudah sekali mengalami diare. Dalam 2 bulan terakhir, anaknya telah mengalami diare sebanyak 4 kali. Selain memberikan anti diare, apoteker juga memilihkan obat untuk mencegah kekambuhan diare yang dialami pasien. Apakah obat yang tepat dipilih untuk tujuannya tersebut? Diarenya itu kambuh ya. Dalam 2 bulan terakhir mengalami diare sebanyak 4 kali. Jika kita menjawab oralit adalah salah. Oralit ini kan sebagai pengganti cairan jika kondisinya itu dehidrasi. Ini alasannya menjawab zinc, yaitu zinc merupakan salah satu zat gizi mikro yang penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Selama diare, tubuh akan kehilangan zinc. Untuk menggantikan zinc yang hilang selama diare, anak dapat diberikan zinc yang akan membantu penyembuhan diare serta menjaga agar anak tetap sehat. Untuk penyembuhan diare, zinc juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah risiko terulangnya diare selama 2-3 bulan setelah anak sembuh dari diare. Itu alasannya. Jawabannya zinc adalah alasannya yaitu tadi. Selanjutnya nomor 5, seorang perempuan datang ke apotek untuk membeli obat
untuk mengatasi diare yang dialami anaknya usia 6 tahun. Pada saat diakses apoteker, perempuan tersebut mengatakan anaknya telah mengalami diare sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 24 jam. Tidak terlihat lemas dan tidak terlihat adanya tanda dehidrasi. Apakah obat yang tepat dipilihkan untuk mengobati diare pasien? Jadi tidak ada tanda dehidrasi, berarti tidak perlu menggunakan oralit. Ini kasusnya juga di apotek. Jadi yang boleh dikeluarkan adalah OA ya, obat wajib apotek. Jawabannya yaitu B, kaolin pektin. Ini termasuk obat ndolijo, obat bebas. Kodein ini tidak mungkin. Loperamid obat keras, antibiotik golongan cephalosporin juga obat keras. Jawabannya adalah kaolin pektin. Ini karena pasien berada di apotek, maka diberikan obat wajib apotek. Selanjutnya nomor 6, seorang laki-laki datang ke apotek untuk membeli obat untuk mengatasi diare yang dialami anaknya usia 9 bulan. Pada saat diakses oleh apoteker, laki-laki tersebut mengatakan diare yang dialaminya tadi pagi sebanyak 5 kali, fase encer dengan ampas sedikit. Pasien terlihat lemas, tidak demam, dan tidak terlihat ada darah. Apakah obat yang tepat dipilihkan untuk mengobati diare pasien tersebut? Di sini kata kuncinya adalah terjadi dehidrasi. Terjadi dehidrasi dilihat dari kalimat pasien terlihat lemas. Jadi jawaban yang tepat adalah oralit. Selanjutnya nomor 7, seorang anak usia 10 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami diare dengan TTV. TTV ini tanda-tanda vital, tekanan darah 100/60 mm Hg, suhu 39 derajat Celcius, dan kondisi pasien terlihat lemas karena mengalami diare 6 kali sehari. Pasien mendapatkan resep dengan komposisi oralit, loratadin, atapulgit, paracetamol, dan tablet zinc. Apoteker menyimpulkan bahwa obat dalam resep berlebihan sehingga ada obat yang tidak diperlukan. Apakah obat yang dimaksud oleh apoteker? Untuk pengobatan diare ya, oralit, atapulgit, zinc ini kan sangat diperlukan. Yang tidak diperlukan adalah loratadin. Dia merupakan antihistamin ya, anti alergi. Jadi diare itu tidak membutuhkan loratadin. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 8, seorang pasien laki-laki usia 30 tahun datang ke apotek membeli tablet atapulgit 600 mg untuk mengatasi diare yang dijalaninya. Pada saat diakses oleh apoteker, pasien saat ini juga mengkonsumsi tetrasiklin yang diresepkan dokter untuknya. Apoteker menyadari bahwa ada masalah interaksi obat jika kedua obat tersebut diminum secara bersamaan. Apakah informasi yang tepat disampaikan kepada pasien untuk mengatasi masalah tersebut? Ini masalahnya, atapulgit ini kan adsorben, jadi dia menyerap racun ya, toksin atau obat. Kalau obat ini saling ketemu, nanti yang satunya ini obat apa ini? Tetrasiklin ya. Tetrasiklinnya itu jadi tidak berefek karena terserap oleh atapulgit. Padahal pasien ini juga membutuhkan obat tetrasiklin ini. Jadi jawabannya adalah memberikan jeda waktu 2 jam untuk pemakaian 2 obat tersebut. Jadi diberikan jeda ya. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 9. Seorang ibu datang ke apotek menebus resep dokter untuk anaknya laki-laki usia 3 tahun yang sudah menderita diare selama 2 hari. Dokter meresepkan zingkit sirup 10 mg per 5 ml. Pada resep tidak tersedia informasi durasi penggunaan obat. Apoteker menyerahkan obat tersebut kepada pasien disertai pemberian informasi. Apakah informasi durasi penggunaan obat
yang tepat disampaikan kepada ibu pasien? Jawabannya adalah E, 10 hari berturut-turut. Ini alasannya apa? Untuk zinc ini diberikan selama 10 hari. Nah, meskipun diare sudah berhenti. Jadi 1 strip zinc ya. Sehari 1. Untuk yang tablet, untuk yang sirup ya sehari 1 sendok. Selanjutnya nomor 10, seorang ibu datang ke apotek membeli obat diare untuk anaknya usia 10 tahun. Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya belum diperiksa ke dokter. Pasien sudah bisa menelan obat dalam bentuk tablet. Apoteker memberikan produk anti diare dalam bentuk tablet yang berisi Attapulgite 600 mg per tablet dan memberikan informasi obat. Apakah informasi yang tepat disampaikan kepada ibu tersebut terkait aturan pakai obat kepada pasien? Untuk Attapulgite ini kita harus memperhatikan umur dari pasien. Di soal nomor 10 ini umurnya adalah 10 tahun. Untuk aturan penggunaan Attapulgite, jika dewasa ini ukurannya lebih dari 12 tahun, itu menggunakan 2 tablet Attapulgite setelah buang air besar, kemudian maksimal 12 tablet per hari. Kemudian untuk anak 6-12 tahun itu aturannya 1 tablet setelah setiap buang air besar, maksimal 6 tablet per hari. Jadi karena usia ini 10 tahun, dia di rentang 6-12, jadi cukup dengan 1 tablet tiap habis BAB, maksimal 6 tablet per hari. Begitu. Selanjutnya nomor 11, seorang pasien perempuan usia 23 tahun mengalami konstipasi datang ke apotek menebus resep dengan obat tablet salut enterik bisakodil. Apoteker memberikan informasi pemakaian pada saat penyerahan kepada pasien. Apakah informasi yang tepat disampaikan kepada pasien terkait dengan waktu yang tepat untuk minum obat tersebut? Bisakodil ini diminum saat malam hari karena ini bentuknya tablet ya. Jika menggunakan bentuk suppositoria ya, karena bisakodil ini ada yang tablet, ada yang supo ya. Suppositoria itu biasanya digunakan pagi, kalau tablet itu malam. Tujuannya agar paginya itu setelah minum bisakodil, paginya bisa BAB ya. Jadi kata kuncinya untuk bisakodil ini, untuk bisakodil per oral atau tablet itu malam. Jika bisakodil supo itu pagi. Selanjutnya nomor 12, seorang ibu datang ke apotek untuk membeli obat bagi anaknya yang berusia 2 tahun. Ibu tersebut mengatakan kepada apoteker bahwa anaknya mengalami diare dengan frekuensi lebih dari 4 kali sehari dan sudah berlangsung selama 5 hari. Apoteker melihat adanya tanda-tanda dehidrasi pada pasien. Apakah tindakan yang tepat dilakukan? Soal ini lebih jelas ya, Bu, dari kalimat adanya tanda-tanda dehidrasi. Ya, soal yang kurang jelas itu kan pasien terlihat lemas, ya, itu berarti tanda-tanda dehidrasi. Jawabannya yaitu jika terjadi dehidrasi, memberikan terapi oralit dan menyarankan ke dokter. Selanjutnya nomor 13, seorang ibu datang ke apotek hendak berkonsultasi dengan apoteker terkait pengobatan anaknya usia 1,5 tahun yang mengalami diare non spesifik. Apoteker menyarankan pemberian zinc, lactobacillus dan oralit untuk anak ibu tersebut. Bagaimanakah
cara aturan pakai oralit yang tepat disampaikan kepada untuk oralit ini kan sediaannya itu serbuk ya. Jadi serbuk perlu diencerkan dahulu. Tujuannya itu sebagai cairan rehidrasi ya, agar tidak terjadi dehidrasi ya, atau pemulihan dehidrasi. Cara penggunaan oralit yaitu sediaan serbuk ya, 1-2 bungkus dilarutkan dalam air 100-200 ml setiap habis BAB. Untuk pemberian cairan rehidrasi oral atau oralit ini merupakan lini pertama dalam pengobatan diare untuk mencegah dan mengatasi kehilangan cairan dan elektrolit yang berlebihan. Untuk cara pemberiannya itu biasanya 1 bungkus ya, dilarutkan dalam 200 ml air matang ya. 1 bungkus itu aslinya sudah cukup. 1 bungkus dilarutkan dalam 200 ml. Ya, ini 1-2 bungkus dilarutkan dalam 100-200 ml setiap habis BAB. Ya, intinya cukup 1 bungkus itu sudah cukup. Selanjutnya nomor 14. Seorang apoteker di apotek menyarankan pemberian sirup zinc 10 mg per 5 ml pada seorang ibu untuk pengobatan diare pada anak usia 4 tahun. Apoteker memberikan informasi obat kepada ibu tersebut mengenai regimen terapi penggunaan sirup zinc dalam pengobatan diare. Bagaimana regimen terapi yang tepat disampaikan ibu tersebut? Untuk zinc ini dia juga ada hitung-hitungannya seperti Atapulgit. Atapulgit ini kan seperti tadi itu, jika lebih dari 12 tahun atau dewasa itu langsung 2. Jika kurang dari 12 tahun itu 1. Zinc itu juga begitu. Untuk anak dan bayi lebih dari 6 bulan itu 20 mg sekali sehari ya. Untuk bayi kurang dari 6 bulan 10 mg sekali sehari. Zinc ini juga pemberiannya sama ya, 10 hari. Jadi yang 5 hari itu jawabannya salah. Jawabannya yang tepat adalah 10 hari. Kemudian sisa 2 ya, antara B dan D. Kemudian kita lihat usianya. Usianya adalah 4 tahun ya. 4 tahun ini padahal standarnya itu untuk anak lebih dari 6 bulan itu 20 mg sekali sehari ya. 1 sendoknya per 5 ml itu mengandung 10 mg. Jadi kita minum 2 sendok ya untuk jadi 20 mg begitu. Jadi jawabannya adalah D. 1 kali sehari 2 sendok takar selama 10 hari begitu. Selanjutnya nomor 15. Seorang ibu datang ke apotek membeli obat diare untuk anaknya usia 10 tahun. Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya belum diperiksa dokter. Pasien sudah bisa menelan obat dalam bentuk tablet. Apoteker memberikan produk anti diare dalam bentuk tablet berisi Atapulgit 600 mg per tablet dan memberikan informasi obat. Apakah informasi yang tepat disampaikan kepada ibu tersebut? Ya, ini soal seperti tadi. Usianya 10 tahun berarti kurang dari 12 tahun ya. Jadi 1 tablet tiap habis BAB maksimal 6 tablet. Ya, jawabannya D. Jika umurnya itu misalnya 13 tahun, 13 tahun itu kan lebih dari 12 ya. Jadi 2 tablet tiap habis BAB maksimal 12 tablet. Begitu. Selanjutnya nomor 16. Seorang pasien laki-laki usia 35 tahun mengalami diare dan membawa obat loperamid yang diresepkan dokter untuknya. Akan tetapi pasien lupa dengan aturan pakai
obat yang telah dijelaskan oleh apoteker sebelumnya. Apakah informasi yang tepat terkait untuk loperamid ini dia termasuk dalam kategori antimotilitas ya. Jadi loperamid berfungsi untuk memperlambat motilitas usus. Untuk dosisnya sendiri ya, aturan pakainya loperamid itu untuk dewasa ya, dosis awal 4 mg, dilanjutkan 2 mg setiap BAB. Dosis maksimal adalah 16 mg per hari. Loperamid ini kan sediaannya adalah 2 mg ya. Berarti kalau dosis awal 4 mg berarti awal kita minum 2. Dilanjutkan 2 mg berarti dilanjutkan 1 ya. Tiap habis BAB. Jadi 2 1 kemudian dosis maksimalnya 16 mg per hari. Berarti 16 bagi 2 sama dengan 8. Maksimal loperamid adalah 8 tablet per hari. Jadi jawaban yang pas adalah B. Minum 2 tablet awal, kemudian 1 tablet setiap habis BAB, maksimal 8 tablet per hari. Selanjutnya nomor 17. Seorang pasien laki-laki usia 32 tahun datang ke apotek dengan keluhan diare setelah mengkonsumsi susu sapi. Hal ini tidak terjadi ketika pasien mengkonsumsi susu kedelai. Apakah penyebab dari keluhan pasien tersebut? Jawabannya adalah B. Kekurangan laktase dalam tubuh. Ya, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar. This is a demo sound of Yummy Calm.